Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dan kesehatan serta keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ibu absen ya. Hasna Janeta Qurratul Ain. Hasna Janeta Qurratul Ain hadir. Oke. Nail Taurik Al-Fatih. Mas Alfa ada? Oke, hadir. Rafifah Bilqis Azizah ada? Oke, hadir. Zainur hadir. Torik hadir. Miftah hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Sebelum kita masuk pelajaran, apakah ada yang masih ingat materi yang kemarin yang Ibu sampaikan tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Materi kemarin yang sudah kita pelajari yaitu ada rukun haji, syarat sah haji, syarat wajib haji, rukun haji juga. Baiklah anak-anak, materi yang akan Ibu sampaikan atau materi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir atau percaya dengan hari kiamat. Ada yang tahu apakah hari kiamat itu? Hari kiamat itu sendiri apa menurut kalian? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ibu berharap peserta didik atau kalian semua ini memahami makna dari hari kiamat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yang kedua yakni kalian dapat memahami atau membedakan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Selanjutnya, yang Ibu harapkan adalah peserta didik dapat memahami atau membedakan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu kita dapat selanjutnya poin yang ketiga adalah poin yang ketiga yaitu peserta didik dapat menerapkan perilaku. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu peserta didik dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau tanya, sebelum kita belajar tentang pengertian hari kiamat itu, yang terbesit dalam benak kalian tentang hari kiamat itu apa? Yang terngiang-ngiang dalam bayangan tentang hari kiamat itu seperti apa? Seperti apa? Takut? Iya, benar. 1. Rasa takut. Kiamat sendiri apa sih? Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca materi kita hari ini? Ada yang sudah belajar tadi malam? Ya, apa? Kiamat itu apa?
Bener, proses hancurnya alam semesta. Kiamat sendiri adalah proses kehancuran alam semesta dan segala kehidupan yang ada di dunia. Peristiwa ini merupakan keniscayaan, namun tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat ini. Peristiwa ini merupakan keniscayaan, namun tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan datangnya hari kiamat ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang akan kita jalani setelah ini. Jadi, bagi makhluk Allah yang dalam hidupnya selalu menjalankan perintahnya, bertakwa, menjauhi segala larangannya. Jadi, bagi makhluk Allah yang beriman, bertakwa, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya selama hidup, ia akan mendapatkan kebahagiaan. Ia akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti, dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surganya Allah. Sedangkan bagi makhluk yang tidak beriman serta berbuat maksiat yang tidak sempat atau tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak juga menyesali perbuatannya, maka ia akan merasakan penderitaan setelah hari kiamat, yaitu akan masuk ke dalam api neraka. Materi kita selanjutnya yaitu jenis-jenis kiamat. Ada berapa jenis-jenis kiamat itu? Ada 2. Yang pertama yaitu ada kiamat sugro. Yang kedua yakni kiamat kubro. Apa sih kiamat sugro itu? Ada yang tahu? Iya, kiamat sugro yang biasa kita sebut dengan kiamat kecil itu adalah kematian yang terjadi pada makhluk Allah, yang contohnya itu seperti kematian adanya bencana. Contoh kiamat sugro sendiri adalah adanya banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, apalagi. Iya, pokoknya gunung meletus juga bisa. Pokoknya kiamat sugro itu adalah contoh kiamat sugro itu adalah terjadinya bencana-bencana alam secara tiba-tiba, dan dalam kejadian itu juga ada korban jiwa. Selanjutnya yakni kiamat kubro. Kiamat sugro tadi sudah paham? Alhamdulillah. Selanjutnya kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kalau dibandingkan dengan tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 itu masih belum ada apa-apanya ya. Kalau kiamat kubro ini adalah kiamat yang benar-benar kiamat. Kiamat kubro ini adalah kiamat besar, murid-murid sekalian. Jadi di mana kiamat yang benar-benar kiamat. Maksudnya itu, ketika kiamat sugro ini datang, seluruh makhluk di bumi Allah ini musnah dan tidak ada yang tersisa, tidak akan ada satupun yang tersisa dari mereka. Dalam Al-Quran sudah banyak sekali Allah menjelaskan tentang datangnya hari kiamat ini. Salah satunya
Salah satunya ada di Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Mari kita membaca surat Al-Zalzalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca bersama-sama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Karena kiamat sendiri adalah janji Allah yang akan terjadi, namun kita sebagai manusia tidak ada yang tahu secara pasti kapan datangnya hari kiamat itu. Mungkin tanda-tanda hari kiamat itu sudah ada dan bahkan sudah banyak sekali terjadi, namun kita tidak tahu secara pasti kapan hari kiamat itu terjadi. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.